tugas. Subali juga siap mengemban tugas bersih. Manggene nang ini tanah seberang ono buto ijo sing pendinone mangan manungso, memakan manusia. Saya juga sudah pernah dengar tentang hal ini. Saya juga sudah bersih, sudah tahu. Maksud saya begini, kamu berdua kan orang yang sakti, sudah bertahun-tahun berguru di tempatku di Padepokan ini. Nggih, matur nuwun Koporsi, kula nggih matur nuwun. Begini, sudah saatnya ilmu kalian untuk bermanfaat pada manusia, maka implementasikan, berikan kesaktianmu itu untuk menolong warga tanah seberang yang tiap hari dijatah satu warganya untuk dimakan oleh raksasa yang namanya Romo Cora. Romo Cora. Saya tidak takut. Anggota, kamu mengalahkan Buto Ijo sanggup berapa bulan? 1 bulan, Gusti Prabu. Gusti Resi, 1 bulan. Saya setengah bulan, Gusti Resi. Setengah bulan. Saya 2 minggu, Gusti Resi. Saya 1 minggu. Sik. Kanggo perjalanan wae sudah puluhan hari. Saya sakti, bisa berjalan. Saya sanggup 1 minggu, Gusti Resi. Saya 3 hari, 1 hari. Iki duduk lelang, ini bukan lelang. Kalau memang kamu ingin menunjukkan kesaktianmu dan pengabdianmu pada masyarakat, sebelum berangkat, silahkan kamu adu daya. Yang menang berangkat jadi duta negara. Ayo, Mas Kagiri. Padahal nanti rencananya yang saya utus kedua-duanya, ya, biar dia istilahnya pemanasan dulu, latihan bertanding sebelum menghadapi musuh yang sesungguhnya, yaitu Buto Ijo. Ya, saya lihatnya dulu. Kamu meremehkan saya. Meremehkan apa? Tadi saya ngomong 1 bulan, kamu setengah bulan. Memang saya sanggup setengah bulan. Saya ngomong 3 hari, kamu 1 hari. Yang penting sekarang ayo dicoba. Tepuk tangan. Nonton. Mandek tidak? Yo, nopo Kang Mas? Aku kalah. Ora. Kita ini kan satu perguruan, sama-sama kuat. Terus kalau tanding ya jelas tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Belum tentu. Saya belum mengeluarkan
ajaji pamungkas saya. Apa itu? Teplok semen boto. Belum saatnya. Aji teplok semen boto hanya bisa digunakan sekali untuk hal yang genting. Kalau sampai hanya berkelahi berdua pakai aji teplok semen boto, aji itu bisa mengalahkan saya, tapi sudah tidak bermanfaat untuk seterusnya. Oh, itu harus nunggu yang genting ya. Iya, oh itu Bapak Resi. Luar biasa. Saya yakin walaupun kalian memungsuhi Buto Ijo sendirian berhasil, kamu Anggodo dan Subali, kalau mau bersatu, saya yakin Buto Ijo pasti bisa terkalahkan. Oh, begitu ya. Terus maksud Bapak Resi, kamu berangkat berdua, keruyuhan dikeroyok Buto Ijo. Maaf, saya bimba. Tadi kalau kamu berangkat sendirian salah satu, bisa jadi dikalahkan oleh Buto Ijo. Saya tadi keliru ngomong. Kalau sendiri-sendiri belum tentu menang. Tapi kalau bersatu, kamu berdua berangkat bareng, saya yakin Buto Ijo kalah. Tinggal berangkat. Wes sedino gak mangan wong. Katanya penduduk sini sudah habis. Oh, nah sekarang malah ada yang datang menyerahkan diri. Sudah bosan hidup ya. Saya Anggodo, saya Subali, saya siap untuk dimakan. Oh ya gitu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau sudah bisa melangkai mayat saya, berarti nantang, ois. Saya lupa membawa senjata, lupa bawa pedang. Untung saya bawa pines. Saya sebar di sini supaya kalau Buto Ijo lewat akan kesakitan, akan mengeluarkan darah. Saya sebar pines. Ada yang lari ke sana. Aduh, kena pines. Kang Mas Anggodo menaburkan pines. Buto Ijonya terkena pines. Malah tertawa-tertawa. Itu ditebar pines. Coba saya pancing agar ngejar saya. Di sini saya tebar paku payung. Untung saya bawa paku payung. Tadi lupa bawa pedang, lupa bawa senjata. Paku payung. Buto Ijo, sini, come here. Melayu. Ayo, ini moro cari pengen tak maam. Sikilku kena apa ki?
Buto aneh ditebar paku payung sama Dinda Subali, kakinya ngincak-ngincak yang namanya paku payung. Gak kesakitan malah tertawa terbahak-bahak. Buto aneh. Duh, darah yang keluar putih. Buto aneh ini. Buto aneh. Buto aneh. Awas minggir. Kakiku kena pinus, kena paku payung. Waduh. Dimas Subali, nopo Kang Mas Anggodo? Wah, koyoke buto iki aneh. Sakti Getie putih, darahnya putih. Ya, ketika saya tabur yang namanya pines, terkena pines, tertawa. Kesakitannya buto ini tidak mengeraung-raung, tapi malah tertawa. Tak taburi, saya taburi. Paku payung terkena juga malah tertawanya tambah keras. Oh, ini aja, Dinda. Ini ada, Dinda Subali. Ya, Kang Mas Anggodo. Saya pancingnya agar dia masuk ke gua. Nanti kalau sudah masuk ke gua, biar nanti saya akan sembunyi dan akan menantang. Saya pelan-pelan akan masuk ke gua. Pastinya dia akan masuk gua juga dengan menengadahkan kepalanya dan memasukkan badannya ke dalam gua. Padahal guanya kecil, bisa-bisa dia terjepit. Nah, kalau sudah kejepit, Kang Mas, saya akan berusaha untuk membunuhnya, untuk melukai bagian muka, bagian dada, bagian leher. Karena saya lupa membawa senjata pedang saat ini, karena pedang saya sembunyikan di dalam gua. Gitu Kang Mas. Makanya saya tadi kok nggak pinjam pedang, pikir saya. Udah gitu aja. Saya pancingnya masuk ke dalam gua. Nanti kalau sudah dia masuk ngejar saya akan ke dalam dan kalau sudah terjepit, saatnya saya mengambil pedang untuk melukai, untuk membunuh, untuk memperdaya si buta. Maaf kok si buta. Si buto. Oh itu Mas. Selanjutnya ada pesan. Tapi nanti kalau ternyata saya yang tertangkap dan saya mati atau berhasil dibunuhnya, berhasil dimakannya, pastilah yang keluar darah berwarna merah. Oh gitu Kang Mas. Terus saatnya lah kau gunakan aji-aji pamungkasmu, aji-aji teplok semen boto, aji-aji semen teplok boto, untuk menutup gua. Ya loh, nanti supaya butonya, raksasanya nggak bisa keluar begitu betul, sehingga mati. Ya, tapi kalau sampai yang keluar adalah darah putih, itu berarti buto hijaunya yang kalah, telah saya matikan. Oh gitu. Dengar ya. Nanti kalau ternyata darah yang keluar merah, petanda saya mati, pintu gua yang sudah tertutup jangan sekali-kali dibuka, supaya manakala buto itu kesulitan untuk keluar,
dan nggak bisa keluar karena semennya sudah mengering, maka yakinilah buto ijo sudah terkalahkan, sudah mati, walaupun tumbalnya adalah saya. Segera pergi ke resi, lapor bahwa kemenangan ada di pihak kita, walaupun saya sudah mati. Oh itu Kang Mas, monggo ya, tak pancing buto ijo. Buto ijo, opo yen pengen mangan aku, susulan aku. Makan siang, makan siang, makan siang, makan siang. Makan siang sudah siap. Makan siangnya jangan di sini. Di mana? Di gua. Oke, aku gak selantan selak mangan. Kang Mas anggota nekat. Muga-muga rencanane Kang Mas anggota berhasil. Ya tak cedhane, tak delengi. Muga-muga buto ijo terjebak dan iso diberdaya di dalam gua. Raksasa, iki aku anggota cekalan panganan, aku siap. Tak mlebu. Tak untal malang untalan. Aku kejepit. Hasil Kakang Mas tak teploke karo aji semen boto. Saiki wis tak tutup. Hari ini Kang Mas anggota yen sajrone 14 menit metu getih sing rupane abang, berarti Kang Mas anggota mati. Terus gue iki ora usah tak buka, tak dikongkon nutup, malah dikongkon gawe sing rapet. Mergo buto ijo wis kasil mangan utawa kasil mateni Kakang Mas anggota. Tapi yen sing metu teko gua iki getih rupa putih, mula semenan teplok semen boto kudu enggal tak bongkar. Mergo Kakang Mas anggota duwe aji-aji sing iso nahan napas nganti 14 menit. Tak enteni 14 menit. Luluh. Umrojok getih, darah yang keluar ternyata yang mengalir bukan yang warna merah, tapi bukan juga warna putih, tapi kok berwarna merah dan putih. Ini berarti pertanda bahwa si buto ijo sudah mati dan Kang Mas juga sudah mati. Maka segera saya tinggal, karena hal ini sebagai pertanda keduanya telah mati sampio. Kang Mas mati, butonya mati. Ya,
Dengan saya tutup ini, barangkali butonya masih hidup, akhirnya akan mati juga. Kang Mas Anggodo, Kang Mas Anggodo, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Suatu saat di gua ini akan saya tancapkan bendera merah putih sebagai tanda bahwa engkau, Kang Mas Anggodo, sudah berhasil menaklukkan Buto Ijo yang berdarah putih. Maka bendera merah ada di atas dan putihnya ada di bawah. Selamat tinggal, Kang Mas Anggodo. Jasamu tidak akan saya lupakan. Kang Mas Anggodo, selamat tinggal. Kang Mas Supali, sudah lebih dari 14 menit gua ini tidak dibuka juga. Padahal pertanda bahwa Buto Ijo yang kalah sudah ada. Oh, memang mungkin Kang Mas Supali pencitraan, pengen melaporkan kepada Gusti Resi bahwa dia telah berhasil mengalahkan, membunuh Buto Ijo. Kang Mas Supali, untung saya sampaikan kepada Kang Mas Supali bahwa Anggodo bisa menahan napas hanya 14 menit. Padahal aku iso nahan napas, bisa menahan napas sampai 45 menit. Kang Mas Supali, antenono aku. Bopo Resi Supali yang datang. Supali, mana kakang masmu Anggodo? Ngapunten, kakang Mas Anggodo telah mati, telah dimakan atau dikalahkan oleh Buto Ijo. Iya. Kepriye ceritane? Kakang Mas sengaja memancing Buto Ijo untuk memakannya. Dia sengaja lari ke tepi gua dan rencananya memang betul. Kakang Mas masuk ke dalam gua dan Buto itu mengejarnya. Karena si Buto itu memang benar-benar sudah lapar. Tapi begitu kepalanya masuk gua, badannya tidak cukup. Atau cukup tapi ngepres. Semakin ke dalam terjepit. Dan saat itulah pesan Kakang Anggodo agar saya menggunakan ajian teplok semen boto untuk menutup gua. Loh,
berarti keduanya mati. Ada pesan tersirat bahwa kalau dalam waktu 14 menit dari dalam gua keluar darah merah, berarti Kakang Anggodo mati. Tapi kalau yang keluar darah putih, berarti Buto Ijo yang mati, dan saya disuruh segera membongkar gua itu. Nyatanya yang keluar adalah darah berwarna merah dan putih. Akhirnya dengan berat hati, gua yang tertutup itu saya tinggalkan, karena saya yakin Kang Mas Anggodo dan Buto Ijo mati. Maka saya meninggalkan gua itu tanpa membongkarnya lagi, Boborsi. Ya wis bener. Karena manakala barangkali si Buto Ijo masih hidup, dia tidak akan bisa keluar lagi, karena pintu gua sudah tertutup rapat. Demikian ceritanya, Boborsi. Loh, tapi sopo itu? Loh, Kakang Anggodo. Elah, Subali, kenapa kamu meninggalkan aku? Tenang, anakku Anggodo. Boborsi, mungkin tadi Subali sudah cerita bahwa dia telah berhasil membunuh Buto Ijo. Yang membunuh saya, Gusti Ratu, Gusti Resi. Ya tenang, iki salah pengertian, telah terjadi salah paham. Salah paham gimana, Gusti Resi? Ayo, Indah, silahkan jelaskan ke sini. Kang Mas, sebenarnya saya tidak akan meninggalkan dan tidak akan menutup gua itu setelah 14 menit. Tapi nyatanya, mengapa engkau tutup juga atau engkau tinggalkan juga gua itu tanpa mau membongkarnya? Saya sudah pesan, kalau yang mengalir dari gua adalah darah merah, itu aku yang mati. Tapi nyatanya yang keluarkan darah putih. Betul, Kang? Oh tidak, Kang Mas Anggodo. Yang keluar darah merah dan putih. Apa? Jangan mengada-ngada. Yang betul, saya sudah cerita, Boborsi. Yang keluar darah merah putih. Perlu kamu ketahui, ternyata si Buto Ijo itu separuh badan ke atas darahnya merah. Selama ini kita bertarung dengan Buto Ijo. Selama ini ketika kita mengeroyoknya, berperang melawan Buto Ijo, yang berhasil kita lukai adalah bagian bawah, kaki, perut. Makanya yang keluar darah putih. Udah. Subali ke belakang. Nggih, Gusti Prabu. Berarti telah terjadi salah paham. Memang si Buto Ijo itu separuh badan ke atas darahnya merah, separuh badan ke bawah darahnya putih.
Oleh karenanya, ia mendapatkan sebutan Romo Cora. Romo Cora artinya apa, Gusti Resi? Romo itu Brahmono atau raksasa. Corak darah lain daripada yang lain. Corak darahnya separuh badan ke atas merah, separuh badan ke bawah biru. Oh, makaten. Kalau gitu, maafkan saya. Dinda Subali, adikku. Iya Kakang Mas, sama-sama. Sekarang saya usul untuk mengenang peristiwa ini. Marilah gua tersebut kita pasang bendera merah, putih, hijau. Ada apa? Ada izinnya. Kan Buto Hijau sudah kita kalahkan. Sudah saya kalahkan. Kalau saya punya usul, Gusti Resi, bukan merah, putih, hijau. Oh ya, saya setuju. Cuma saya tadi salah ngomong ya. Buto Hijau berdarah merah dan biru. Salah, yang betul Buto Hijau berdarah merah dan putih. Aten Bopo. Iya Kang Mas. Ya wis. Ayo. Saiki ngedekne bendera kanggo tetenger untuk memperingati bahwa saya berdarah merah telah berhasil menundukkan Buto Hijau yang berdarah putih. Tapi Buto Hijaunya darahnya putih. Kita dalam rangka memperingati Buto Hijau atau kemenangan Kang Mas. Iya ya. Ya sudah. Yang penting semangatnya. Kita kibarkan bendera merah putih untuk mengenang, untuk menyemangati bahwa kita berdua, kita semua, Bobo Resi juga, dengan strategi-strateginya, karena telah memberikan putusan kepada kita juga, kita akhirnya berhasil mengalahkan Buto Hijau. Merah putih berarti ya, merah putih. Monggo Kakang Mas, kita kibarkan bendera merah putih sebagai pengingat bahwa kita anak cucu kita nanti supaya tidak lupa kepada sejarah. Jas merah, jangan sampai lupa sejarah. Ayo Kakak. Cerita tentang Buto Hijau yang berdarah merah putih dalam rangka kita memperingati 17 Agustus yang ke-77. Oh, keren ya. Makanya sejarah mencatat setelah Indonesia menang mengibarkan bendera merah putih, lah kok mau dijajah lagi oleh Belanda. Datang lagi ke Surabaya dengan diboncengi oleh Nica. Nica itu nopo ya, sekutunya Belanda termasuk Inggris. Nah,
turun ke pelabuhan Tanjung Perak, ngepos atau membuat benteng di Pabean Cantikan. Oh gitu nek ya. Ngapain nek? Membangun strategi. Tak lama kemudian di bulan menjelang 10 November tentara Inggrisnya menyebarkan pamflet, menyebarkan brosur selebaran yang isinya agar arek Surabaya atau Indonesia menyerah. Kan sebelumnya tentara Indonesia arek Surabaya berhasil merampas yang namanya senjata yang di Don Bosco. Don Bosco nek ya itu gudang senjata terbesar se-Asia Tenggara pada waktu itu. Berhasil dilumpuhkan, senjatanya dirampas oleh arek-arek Surabaya. Oh gitu nek ya. Nah itu oleh Inggris sekitar tanggal 6 atau tanggal 7-nya gitu disuruh menyerahkan ke Belanda, ke Inggris, ke sekutu, ke penjajah, dengan cara rakyat Surabaya disuruh angkat tangan sambil bawa senjata ya, terus nyerah, suruh ngibarkan bendera putih. Bendera putih, loh kok putih, nggak merah putih atau merah putih biru toh nek. Bendera putih itu tanda menyerah, itu zaman perang, nyerah. Akhirnya ya sudah, arek-arek Surabaya mendengarkan siaran radio dari Bung Tomo, membakar semangat, jangan sampai pantang menyerah. Kita sudah merdeka, jangan sampai mau dijajah lagi. Lebih baik mati daripada hidup dijajah. Itu ceritanya. Oh gitu nek ya. Terus akhirnya apa? Yang namanya arek-arek Surabaya dibantu dengan warga sekitar Surabaya, juga pemuda-pemuda rakyat Indonesia yang ada di Surabaya bersatu melawan penjajah menggunakan senjata-senjata hasil rampasan, sisanya menggunakan bambu runcing, melawan Belanda, melawan sekutu, melawan Inggris. Pengen nyebrang jembatan merah karena untuk bisa menuju ke bentengnya Belanda yang ada di Pabean Cantikan harus nyebrang jembatan merah. Namun cucu-cucuku tak ada satupun yang berhasil menyeberangi jembatan merah. Loh kok gitu toh nek? Iya nek, karena kalah canggih senjatanya. Belanda cucuku menggunakan senjata yang bisa untuk mengalahkan, melumpuhkan musuh dari jarak jauh. Oh, senjatanya apa nek ya? Brand, tahu ya brand? Laras panjang yang kalau untuk nembak itu. Sama apa nek? Meriam, tahu ya meriam? Tiwit blem, tiwit blem, itu meriam. Jadi masih jarak jauh, masih sampai di Kebon Rojo, masih sampai di sekitar yang sekarang dibangun Tugu Pahlawan. Tentara Indonesia arek Surabaya sudah mati kena tembak.
Oh, terus nek akhirnya peristiwanya itu kan 10 November ya, karena ngancamnya itu sekitar tanggal 7 atau tanggal 6, tapi Bung Tomo pidato menggebu-gebu memberikan semangat, berpidato perspektif, kok persuasif itu apa tuh nek? Persuasif itu merayu, membakar semangat, membombong, memberikan semangat pokoknya. Akhirnya arek-arek Surabaya berangkat perang, sudah senjata seadanya itu. Terus nek akhirnya menang mana nek? Ya kalau sampai 10 November itu dikenang sebagai Hari Pahlawan, ya sebetulnya Indonesia kalah jumlah yang mati, korbannya 6 juta lebih, 6.500.000 berapa. Tapi tentara Inggris pimpinannya mati. Loh kok mati? Jenderal Malabi mati. Kendaraan yang ditumpangi dipasang bom, yang masang rakyat kecil, rakyat jelata. Pasang bom, yang bersangkutan karena pengen melihat hasil karyanya sembunyi tidak jauh. Begitu bom meledak, tawa, Malabi mati, yang masang juga mati. Oh, kasihan ya, kasihan. Nah, disebut Hari Pahlawan walaupun korbannya banyak, karena semangat tempurnya rakyat Surabaya melawan penjajah Belanda, Inggris, sekutu yang pengen menjajah lagi Indonesia dengan ancaman diberi batas waktu 3 hari, kalau nggak mau menyerahkan senjata, nggak mau menyerah ya, dengan membawa bendera putih dan senjatanya diangkat di atas seperti ini. Katanya Surabaya mau dibumi hanguskan. Maka rakyat Surabaya nyebrang sampai di tengah, ada yang berhasil sampai di tengah jembatan, tertembak mati. Walaupun korbannya lebih banyak Indonesia, tapi karena semangatnya yang luar biasa dan jenderalnya Inggris, pimpinan perangnya itu yang ancam-ancam itu mati, Jenderal Malabi, maka 10 November dianggap Hari Pahlawan. Bersejarah, hidup Indonesia. Nah, sekarang yang dulu dijadikan bentengnya tentara Belanda Nica dinamakan Pasar Ikan Pabean Cantikan. Mengapa diberi nama Pasar Ikan, Nek? Nah itu tadi, karena Belanda dilengkapi dengan senjata jarak jauh, yaitu Bren dan meriam. Bren kan bunyinya riwak bader. Keren. Lah meriamnya ditembakkan teri bandeng, tembak lagi teri bandeng. Teri bandeng ikan, nek ya ikan bandeng saya suka, saya teri suka, bandeng juga. Nah, karena senjatanya Belanda bunyinya riwak bader dan teri bandeng, akhirnya benteng tempat
Nica, Belanda, sekarang diberi nama Pasar Ikan Pabean Cantikan. Sudah, tidur sana. Besok nenek cerita lagi. Ayo, nenek juga sudah ngantuk ini. Nek, cerita yang unul-unul sama kremus-kremus iku, Nek. Iya, Nek. Biar ngantuk, Nek. Weladalah. Cerita tentang semut itu toh. Itu cerita yang membosankan. Ya, Nek, tapi saya suka. Kalau dengar cerita yang membosankan kan nanti akhirnya ngantuk dan tertidur toh, Nek. Ya, Kak, ya. Walah. Ya wis. Pada zaman Nabi Nuh, semua hewan setelah peristiwa air bah tinggal 2 ekor termasuk semut. Nah, semut jantan pergi ke luar kota. Semut betina jalan-jalan menemukan gudang. Karena di gudang ada lubang kecil sebesar semut, maka si semut masuk ke dalam gudang. Unul sampai di dalam gudang, ngambil 1 butir, dibawa keluar. Unul sampai di luar dimakan kremus habis. Terus masuk lagi. Unul. Oh, kok ceritanya sejak kemarin tetap itu aja toh, Nek. Gulanya kok nggak habis-habis. Gulanya kan 1 gudang, semutnya hanya 1. Karena yang 1 kan di luar kota, ngambil 1 terus dibawa mundur, jalan mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, sampai di dalam gudang ngambil 1 dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, bawa 1 butir dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus. Ngambil 1 terus dibawa mundur, jalan mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, sampai di dalam gudang ngambil 1 dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, bawa 1 butir dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus, jalan mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, sampai di dalam gudang ngambil 1 dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, bawa 1 butir dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus mundur, jalan mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, sampai di dalam gudang ngambil 1 dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, bawa 1 butir dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus terus dibawa mundur, jalan mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, sampai di dalam gudang ngambil 1 dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, bawa 1 butir dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus, jalan mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, sampai di dalam gudang ngambil 1 dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, bawa 1 butir dibawa mundur, sampai di luar dimakan kremus dibawa mundur, jalan mundur, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, sampai di dalam gudang ngambil 1 dibawa mundur,
unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus dibawa mundur jalan mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis setelah itu masuk lagi ke dalam gudang unul sampai di dalam gudang ambil satu dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus unul sampai di luar dimakan kremus habis setelah itu masuk lagi ke dalam gudang unul sampai di dalam gudang ambil satu dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus ngambil satu terus dibawa mundur jalan mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis setelah itu masuk lagi ke dalam gudang unul sampai di dalam gudang ambil satu dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus sampai di luar dimakan kremus habis setelah itu masuk lagi ke dalam gudang unul sampai di dalam gudang ambil satu dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus satu kan di luar kota ngambil satu terus dibawa mundur jalan mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis setelah itu masuk lagi ke dalam gudang unul sampai di dalam gudang ambil satu dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus sampai di luar dimakan kremus habis setelah itu masuk lagi ke dalam gudang unul sampai di dalam gudang ambil satu dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus satu karena yang satu kan di luar kota ngambil satu terus dibawa mundur jalan mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis setelah itu masuk lagi ke dalam gudang unul sampai di dalam gudang ambil satu dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus sampai di luar dimakan kremus habis setelah itu masuk lagi ke dalam gudang unul sampai di dalam gudang ambil satu dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus yang satu kan di luar kota ngambil satu terus dibawa mundur jalan mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis setelah itu masuk lagi ke dalam gudang unul sampai di dalam gudang ambil satu dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus luar dimakan kremus habis setelah itu masuk lagi ke dalam gudang unul sampai di dalam gudang ambil satu dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus habis tidur habis masuk lagi unul bawa satu butir dibawa mundur unul sampai di luar dimakan kremus nah yang satu kan di luar kota ngambil satu terus dibawa mundur jalan mundur unul
sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, unul, sampai di dalam gudang ngambil satu dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, unul, bawa satu butir dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus, mundur, jalan mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, unul, sampai di dalam gudang ngambil satu dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, unul, bawa satu butir dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus. Satu terus dibawa mundur, jalan mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, unul, sampai di dalam gudang ngambil satu dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, unul, bawa satu butir dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus. Satu terus dibawa mundur, jalan mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, unul, sampai di dalam gudang ngambil satu dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, unul, bawa satu butir dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus. Terus dibawa mundur, jalan mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, unul, sampai di dalam gudang ngambil satu dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, unul, bawa satu butir dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, unul, sampai di dalam gudang ngambil satu dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, unul, bawa satu butir dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan. Karena yang satu kan di luar kota, ngambil satu terus dibawa mundur, jalan mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, unul, sampai di dalam gudang ngambil satu dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, unul, bawa satu butir dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Setelah itu masuk lagi ke dalam gudang, unul, sampai di dalam gudang ngambil satu dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Tidur habis, masuk lagi, unul, bawa satu butir dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan. Masuk lagi ke dalam gudang, unul, sampai di dalam mengambil satu dibawa mundur, unul, terus sampai di luar dimakan kremus habis. Terus masuk lagi, unul, ngambil satu dibawa mundur, unul, tidur sampai kepleset itu nenek. Hati-hati, sabar nek. Ceritanya kok menggebu-gebu nek. Kamu itu tidur, ngambil satu dibawa keluar, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Masuk lagi, unul, bawa satu butir dibawa keluar sampai jalan mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Masuk lagi, unul, ngambil satu jalan mundur, unul, dimakan kremus habis. Masuk lagi, unul. Nek, santai gimana? Kamu tidur? Belum ngantuk nek, lanjutkan ceritanya nek. Semangat nek. Dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Masuk lagi, unul, sampai di dalam ngambil satu dibawa mundur, unul, sampai di luar dimakan kremus habis. Masuk lagi, masuk, ngambil satu di jalan di bawah jalan mundur, unul, sampai di
luar dimakan kremes-kremes habis. Masalah gini, si semut akhirnya mati terkena kencing manis. Berarti akan habis. Nenek hebat, kencing manis mati. Tapi tak lama kemudian semut yang di luar kota, suaminya kemot jantan datang, masa mengambil satu keluar, muncul dimakan kremus, gak tidur ya wes. Cut.